Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita di Victorious Devotion. Wow, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun 2023. Tidak terasa kalau kita akan meninggalkan tahun 2023 ini dan masuk ke tahun yang baru. Bagaimana pengalaman sepanjang tahun ini? Bersama dengan Tuhan, menikmati pertolongan, penyataan Tuhan begitu luar biasa. Oleh karena itu, saat ini kita patut bersyukur untuk kasih-Nya, untuk anugerah-Nya, untuk kebaikan-Nya. Kita mau memuji Tuhan karena Dia baik. Kita nyanyikan lagu pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Ini pengakuan dan ungkapan dari isi hati kami, Tuhan. Kami tidak mau hanya dari mulut saja, hanya dari rangkaian kata saja kami mengatakan kami mencintai Engkau. Tetapi biarlah melalui seluruh aspek kehidupan kami membuktikan dan kami menunjukkan rasa cinta kami kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga layak dan pantas untuk kami mengeluarkan puji-pujian untuk-Mu, Allah yang hidup, Allah yang terus memberkati kami, Allah yang terus ada untuk kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin melihat kebaikan-Mu, semakin kami melihat kasih-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan saat ini. Berkati kami semua di dalam kami memperoleh hikmat yang baru dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita mau sama-sama merenungkan, belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pada hari ini, yaitu karena kemurahan dan kehendak Allah.
Karena kemurahan dan kehendak Allah merupakan turunan daripada judul dari subtopik dari topik bulan ini, yaitu pahala bagi orang-orang kudus yang dikenan Tuhan. Jadi orang-orang kudus yang dikenan oleh Tuhan itu karena kemurahan dan kehendak Tuhan. Nah, ini harus dipahami bahwa pada saat kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita menerima anugerahnya dari Tuhan, kita menerima hal-hal baik dari Tuhan dalam kehidupan kita, harus disadari itu bukan karena kita, bukan karena kitanya, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena usaha kita, tetapi ini pemberian. Ini inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang berinisiatif memberikan. Memberikan apa? Memberikan perkenanannya. Memberikan pahala bagi kita. Memberikan apa yang sebenarnya kita tuh gak layak untuk menerimanya. Tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau merenungkan di dalam Matius 20 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua, Matius 20 ayat 14 sampai 15. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku untuk kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Ini adalah sebuah kisah yang kita sudah sama-sama ketahui tentang perumpamaan dari orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Mereka bekerja, mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menjalin sebuah perjanjian kerjasama, di mana satu harinya mereka itu akan dibayar sedinar satu hari. Tetapi karena sangat baiknya sang pemilik dari kebun anggur ini, dia tidak mau melihat ada orang yang menganggur. Dia tidak mau melihat ada orang yang menghabiskan, menyia-nyiakan waktu tanpa produktif. Tidak mau melihat orang tidak produktif. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang tidak produktif, yang menganggur, diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bekerja di kebun anggurnya. Apa yang mau kita pelajarin dari sini? Sebenarnya kalau kita mau melihat kebaikan daripada sang pemilik kebun anggur ini, yang pertama, dia peduli dengan keadaan orang lain. Dia peduli dengan keadaan orang yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia memberikan kesempatan itu. Lalu yang selanjutnya adalah kebaikan daripada sang pemilik kebun anggur ini terlihat dari bagaimana dia tidak pilih kasih. Mau yang masuk dari pagi, agak siangan dikit, yang siang sampai sore, mereka tidak pilih-pilih. Mereka tidak tidak membeda-bedakan biayanya, bayarannya. Sama, 1 dinar satu hari. 1 dinar untuk mereka setiap kerja. Jadi di sini harus kita ketahui bahwa kemurahan Allah digambarkan seperti sang pemilik kebun anggur ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memberikan pahala, memberikan karunia-Nya, memberikan anugerah-Nya, memberikan kasih-Nya kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak dengan menggunakan standarnya manusia, tidak. Tapi standarnya Allah punya standar sendiri untuk menyatakan kebaikannya. Kebaikan yang Allah nyatakan itu tidak bisa menggunakan standarnya manusia, tetapi menggunakan standar Allahnya sendiri. Ya, baik kemurahan, keadilan, kasih-Nya Allah yang tidak terhingga itu, ya itu hak prerogatifnya Allah. Mau ngasihnya kepada siapa? Atau mau mengasihnya dalam bentuk apa? Jadi di dalam kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali, kita diingatkan bahwa pada akhirnya kita akan memperoleh sesuatu yang sama dari Yesus Kristus. Ya kan bukan, ya yang seperti saya katakan di awal tadi. Seseorang menerima keselamatan bukan karena hasil usahanya. Seseorang bisa menerima anugerahnya Tuhan itu bukan karena apa yang dia kerjakan, tetapi karena inisiatifnya Tuhan. Tuhan mau ngasih apa ke orang itu. Jadi kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh membanding-bandingkan.
Bahwa kemurahan Tuhan itu tidak bisa diintervensi. Itu kehendaknya Tuhan. Gak bisa diintervensi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini harus kita pahami. Bahwa perintah Tuhan itu jelas dan mutlak. Dan kalau kita melihatnya, ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang dipanggil dari awal, yang dipanggil paling pagi. Kalau misalnya kita baca di ayat 1, 2 dan seterusnya. Lihat. Dari yang kerja dari pukul 9 itu. Seharusnya dia adalah orang yang sebenarnya paling banyak menikmati kebaikan dari sang pemilik anggur ini. Kenapa saya katakan begitu? Jadi di dalam mereka itu memiliki sebuah tradisi. Untuk orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Untuk orang-orang yang bekerja memetik atau memanen pohon anggur. Mereka itu punya kesempatan atau mereka itu diizinkan untuk apa? Untuk bisa memakan buah anggurnya pada saat mereka bekerja. Coba bayangin, mulai dari pukul 9 dia dipekerjakan sampai pukul sampai sore. Berapa banyak anggur yang bisa dia makan? Mulai dari pukul 9 sampai sore. Anggaplah paling sore itu yang dipanggil adalah sampai pukul 5 petang. Buatlah dari 9 pagi sampai 5 petang dia sudah makan anggur. Sudah berapa banyak anggur yang dia makan. Nah seharusnya ini harus kita sadari bahwa semakin kita lama mengikut Tuhan, semakin lama kita sudah melayani Tuhan, sudah lama kita mengenal Tuhan, maka seharusnya kita menyadari bahwa sudah semakin banyak juga yang kita nikmati dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini harus dipahami. Sehingga kita tidak perlu iri dengan mengetahui fakta bahwa nanti upahnya sama-sama 1 dinar. Mahkota yang akan diterima nanti gitu akan sama misalnya. Kita gak boleh iri dengan orang lain, dengan yang baru percaya Yesus 1 hari misalnya, 1 bulan misalnya, dibandingkan dengan kita yang sudah mati-matian pelayanan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan merasa hebat, jangan sudah merasa melakukan yang semuanya untuk Tuhan. Enggak. Kita bisa melayani itu juga karena anugerah. Kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan juga karena anugerah. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan, kita memperoleh keselamatan, memperoleh pahala, memperoleh mahkota itu dari Tuhan. Enggak. Tetapi karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Biarlah ini menjadi kesadaran buat kita untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kitanya, tetapi karena memang dia adalah pribadi yang baik. Biar kita sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan tetap melihat berfokus kepada kebaikan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Engkau adalah sang pemilik kebun anggur yang agung. Kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk bisa melayani Engkau, untuk bisa bekerja di kebun anggur-Mu. Kami bersyukur dan kami tidak mau iri hati, kami tidak mau marah, kami tidak mau Tuhan Yesus mengukur kebaikan-Mu dengan standar kami. Kami mau melihat kebaikan-Mu menurut standar-Mu, kami mau melihat kebaikan-Mu menurut sifat-Mu. Ampuni kami kalau ada rasa iri, ampuni kami kalau ada rasa dengki, ampuni kami atas ketidaktepatan kami. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk menjadi rekan sekerjanya Allah. Kami bersyukur kami dipercayakan Allah untuk kami menjadi bagian penggenapan rencana Allah di dalam dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap terus setia di dalam menjalani kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu sampai Engkau datang kedua kalinya untuk menjemput kami dan kami layak di hadapan-Mu. Engkau dapati kami tetap setia sampai akhirnya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap setia dan tetap melihat bahwa Tuhan itu baik menurut kehendaknya. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.